Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok Forens Team izinkan kami untuk mempresentasikan proyek yang telah kami lakukan selama satu semester ini dalam mata kuliah e-service dengan dosen pengampu Bapak Adi Sucipto. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Adi Sucipto yang telah membimbing kami selama satu semester ini. Kemudian inilah hasil dari kerja kelompok kami, yaitu pelayanan publik berbasis teknologi informasi dengan nama eDriveText. Lanjut slide-nya. Nah, di sini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Rizky Wira Arjuna, kemudian ada saya sendiri Faton Nitisang Aji, kemudian ada Delvi Alia, dan yang terakhir ada Tanti Prima Astuti. Nah, ini adalah daftar isi dari presentasi pada kali ini, yaitu yang pertama ada deskripsi, kemudian ada latar belakang, kemudian ada tujuan, panduan penggunaan, demo project, dan jobdesk anggota. Next. Nah, untuk yang pertama yaitu ada deskripsi. eDriveTech adalah sebuah aplikasi yang dirancang khusus untuk membantu pemilik kendaraan bermotor dalam mengelola dan membayar pajak mereka dengan mudah dan efisien. Aplikasi ini bukan hanya menguntungkan pemilik kendaraan saja, tetapi juga membantu pemerintah dalam mengumpulkan pajak secara lebih efisien dan efektif. Dengan adanya aplikasi ini, pemerintah dapat mengurangi biaya administrasi yang terkait dengan pengelolaan pajak kendaraan dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, silahkan. Oke, terima kasih. Jadi selanjutnya hal yang melatar belakangi kami untuk merancang aplikasi eDriveText ini adalah aplikasi ini dirancang untuk memberikan pengalaman yang lebih baik, mudah, lebih cepat, dan lebih efisien dalam proses pembayaran pajak. Dengan eDriveText ini, kami berharap dapat memberikan solusi yang lebih baik bagi pengguna, meminimalkan hambatan dan kekurangan dari aplikasi sebelumnya. Selanjutnya, untuk tujuan yang kami buat itu adalah yang pertama untuk mempermudah pembayaran pajak kendaraan bermotor bagi masyarakat di Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, untuk membantu mendeteksi potensi kecurangan pajak lebih efektif. Yang ketiga, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, untuk dapat menghemat biaya administrasi dan pengolahan pajak. Ini dapat menguntungkan pemerintah dengan mengurangi biaya pengumpulan pajak dan memungkinkan alokasi sumber daya yang lebih baik. Selanjutnya, saya serahkan kepada teman. Oke, selanjutnya ada teknologi yang digunakan dalam yang kita buat itu ada 3. Yang pertama ada mobile app, hadir dalam bentuk mobile app, jadi lebih mudah dan praktis dalam menggunakannya. Nah, di dalamnya pun sudah lengkap dengan panduan-panduan tentang pembayaran pajak. Terus yang kedua ada ESTNK, untuk memudahkan dalam pembayaran pajak. Seharusnya pemerintah merancang satu sistem untuk membuat ESTNK. Jadi pengguna tidak perlu meminta tanda tangan secara langsung atau datang ke kantornya secara langsung. Terus yang ketiga ada Figma, yaitu Figma adalah sebuah aplikasi web kolaboratif untuk user interface dengan fitur-fitur luring tambahan yang tersedia pada aplikasi desktop untuk Windows dan Mac OS. Figma digunakan untuk merancang prototipe sistem informasi untuk layanan ini. Next. Lalu selanjutnya ada panduan penggunaan. Berikut adalah panduan untuk menggunakan aplikasi eDriveText untuk membayar pajak kendaraan bermotor secara online. Yaitu yang pertama ada unduh aplikasi eDriveText dari Play Store atau App Store. Lalu yang kedua, siapkan iktp dan STNK kendaraan bermotor yang akan dibayarkan pajaknya. Lalu yang ketiga, buka aplikasi eDriveText dan pilih menu pembayaran. Selanjutnya, kita tinggal masukin kode pembayarannya, lalu isi biodata diri dan data identitas kendaraan. Lalu ada verifikasi data identitas kendaraan bermotor, cermati datanya dengan teliti terlebih dahulu. Nah, lalu selanjutnya yaitu pilih metode pembayaran. Cermati dan teliti rincian pembayaran tersebut, kemudian pilih proses. Lalu selanjutnya yaitu pembayaran Anda sudah berhasil. Nah, pastikan untuk memeriksa kembali data yang telah dimasukkan sebelum melakukan pembayaran. Itu dengan menggunakan aplikasi eDriveText, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara mudah,
secara mudah menggunakan aplikasi eDriveTax. Pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilakukan secara mudah dan cepat tanpa harus antri ke kantor Samsatnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, selanjutnya di sini ada demo project. Saya langsung buka aja untuk aplikasi untuk mendemonya. Nah, di sini awal dari tampilan untuk aplikasi kami yang sudah kami rancang. Di sini ada menu di tampilan untuk login. Jadi sebelum memasuki ke aplikasi kami, di sini ada memasuki nama, lalu ada password untuk login. Setelah kami klik masuk akan ke tampilan home. Nah, tampilan home kami yaitu seperti ini, ada menu pendaftaran, pembayaran, info pajak, lalu di bawahnya ada menu beranda home, lalu ada ISTNK, ada kalender, ada history, dan ada akun. Nah, yang pertama di sini saya akan mendemokan di bagian menu pendaftaran terlebih dahulu. Nah, ketika kami sudah mengklik menu pendaftaran akan ditujukan ke halaman selanjutnya. Nah, berikut adalah tampilan halaman selanjutnya. Di sini pengguna disuruh memasukkan data dirinya, yaitu ada NRKB, ada nama, alamat, tipe motornya, lalu ada mode kendaraannya, nomor mesin, dan warna. Setelah memasukkan datanya, lalu kita ke proses selanjutnya. Lalu di sini pengguna mendapatkan kode pembayaran. Setelah masuki kode pembayaran, lalu ke menu proses, lalu di sini ada detail pajaknya. Tadi yang sudah dijelaskan dari pengguna aplikasi. Di sini ada data diri, lalu ada identitas kendaraan. Setelah itu kita ke proses selanjutnya. Di sini ada rincian pembayaran. Setelah sudah dilihat di rincian pembayaran ini ada kayak macam nota. Jadi ada kayak jam stroke apa aja yang akan dibayar. Setelah itu kita kayak proses selanjutnya. Di sini opsi pembayaran. Di sini mungkin pengguna bisa melakukan pembayaran melalui e-wallet, ada berupa GoPay dan ShopeePay. Lalu ada juga dengan menggunakan Kris. Lalu selanjutnya ketika sudah akan berhasil, jadi prosesnya sudah kami verifikasi. Lalu kembali ke home. Lalu di sini ada menu pembayaran. Nah, menu pembayaran ini mungkin hampir sama dengan tadi menu pendaftaran. Nah, tampilannya sama. Jika sudah, kita akan kembali ke menu home. Nah, lalu di sini ada menu info pajak. Di info pajak ini kita bisa ingin mengetahui kapan pengguna ingin melakukan pembayaran pajak. Caranya yaitu dengan memasuki nomor polisi pada kendaraan pengguna, lalu ke selanjutnya. Nah, di sini akan diperlihatkan data identitas kendaraannya. Jika sudah, kita kembali lagi. Nah, di menu selanjutnya ada menu ISTNK. Nah, di menu ISTNK seperti ini, masukkan nomor kendaraan pengguna, lalu proses. Nah, ketika sudah tampilannya akan seperti ini. Jadi ISTNK pengguna udah tercetak, udah berhasil. Seperti ini tampilan ISTNK-nya. Jika berhasil, lalu kita akan kembali ke menu utama. Lalu di sini ada menu kalender. Nah, fungsinya dari fitur menu kalender ini yaitu pengguna bisa mengingatkan kapan akan dia bayar untuk membayar pajak. Nah, di sini kita juga akan memberikan pengingat. Pengguna yang pengingat di sini yaitu nanti pengguna akan mendapatkan notifikasi dari aplikasinya. Jadi misalnya 1 bulan akan membayar,
misalnya pengguna 1 bulan lagi akan membayar pajaknya. Nah, di situ kita akan memberikan notifikasi agar pengguna bisa mengingat, mengetahui jika 1 bulan ke depan dia akan membayar pajak kendaraannya, seperti itu. Jika sudah, kita akan ke menu history. Nah, untuk penjelasan di menu history ini, pengguna bisa mengetahui kapan dia membayar pajak. Jadi di situ ada macam rekaman ketika riwayat ketika dia sudah membayar pajak. Nah, di sini ada ditolak, ada selesai. Jadi ketika selesai berarti pembayaran pajaknya itu sudah berhasil. Lalu ketika ditolak itu ada gagal di saat proses pembayaran pajaknya. Lalu di yang atas ada draft. Di draft ini berarti pengguna tidak menyelesaikan pembayaran pajaknya. Dia pas saat melakukan proses pembayaran dia keluar dari aplikasinya. Lalu berikutnya di menu akun. Nah, di menu akun ini yaitu data diri pengguna. Jadi di sini ada nama lengkap, ada NIK, ada tanggal lahir, ada alamat, ada email, ada nomor telepon. Lalu di sini ada menu bantuan jika pengguna merasa kebingungan. Lalu ketika keluar logout dari akunnya, lalu akan ketampilan menu login yang tadi, yang menu awal banget. Jadi ketika sudah masuk lagi akan menu tampilan home. Nah, di sini ada menu berita. Jadi menu berita ini kita khususkan untuk berita tentang perpajakan. Nah, contoh bisa dilihat di sini ada tentang bebas kendaraan bermotor tingkat tahun kelima, lalu ada Sri Mulyani jawab penjelasan soal apa-apa untuk tentang tentang perpajakan lah, seperti itu. Kita masukkan ke dalam aplikasi kami agar pengguna bisa tahu berita-berita tentang perpajakan. Nah, mungkin itu cukup sekian hasil dari demo aplikasi kami. Apabila mungkin ada kekurangan, ya mohon maaf. Jika ada kesalahan juga kami mohon maaf. Itu saja, terima kasih. Nah, ini masing-masing ya. Baik, selanjutnya di sini ada job desking. Nah, di sini perkenalkan dulu, saya Rizky Arjuna sebagai project manager. Nah, di sini saya mengkoordinasikan sumber daya internal dan eksternal, mengembangkan tujuan proyek, memastikan kelayakan teknis, dan mengawasi pelaksanaan proyek. Project manager di sini juga bertanggung jawab atas pengendalian kualitas, manajemen risiko, komunikasi, dan penutupan proyek. Tugasnya sangat penting karena menyangkut keberhasilan atau kegagalan suatu proyek. Nah, mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh anggotanya sendiri. Perkenalkan, saya Delpi Alia sebagai sistem analis. Di sini saya melakukan analisis kebutuhan sistem bagi perusahaan dan menentukan tujuan sistem. Nah, tugasnya itu merancang dan mengimplementasikan sistem yang sesuai dengan spesifikasi desain teknis. Sistem analis juga sebagai penghubung antara klien atau IT profesional dengan vendor teknologi. Next. Baik, perkenalkan, nama saya Fatan Rizang Aji. Untuk tugas yang dilakukan oleh desainer UI UX yaitu melakukan kolaborasi dengan developer, copywriter, dan desainer UX. Mereka juga membuat, meningkatkan, dan menggunakan wireframe prototype tipe pengguna dan mengkomunikasikan gagasan interaksi secara efektif dalam berbagai macam pengguna dan membantu product manager dan UX researcher dalam membuat user flow. Terima kasih. Oke, perkenalkan saya Tanti Primastuti. Di sini saya sebagai quality assurance, yaitu memastikan software atau aplikasi yang diciptakan oleh perusahaan dapat bekerja dengan baik. Mereka menguji, mengidentifikasi, dan memberikan solusi akan kekurangan yang ditemukan sebelum produk dirilis untuk ke publik. Mereka juga job desk saya juga melakukan pengecekan berulang dan perbaikan untuk menciptakan produk yang sempurna. Nah, mungkin itu saja hasil dari presentasi dari kelompok kami.
Nah, sebelum mengakhiri ini, saya ingin bertanya ke teman-teman, testimoni saat menggunakan aplikasi yang sudah kami rancang sendiri, yang kita kami buat selama 1 semester ini. Nah, mungkin saya ingin bertanya mulai dari Delpi Alia dulu, mungkin apa sih eh, yang dirasakan selama menggunakan aplikasi yang sudah kami rancang itu sendiri? Boleh dijawab? Terima kasih. Kalau dari saya sendiri itu aplikasinya tuh tampilannya itu cukup sederhana ya dan kayak mudah dipahami gitu loh, nggak perlu berkali-kali kita harus menggunakan baru bisa paham. Cuma cukup sekali 2 kali itu udah langsung paham karena rancangannya tuh cukup sederhana. Itu Mas Oke, Iwan. mungkin dari Delphi itu aplikasi yang testimoni atau review dari Delphi itu mudah ya, aplikasinya mudah dan sederhana. Mungkin dari Delphi Alia seperti itu. Nah, mungkin yang selanjutnya aku ingin bertanya kepada Tanti Prima. Untuk Tanti Prima mungkin dipersilakan menjawab. Oke, terima kasih kesempatannya. Jadi mungkin dari aku testimoni aplikasi ini tuh kayak yang kayak David udah bilang juga, kayak tampilannya juga kayak kelihatan simple. Terus yang aku suka tuh ada fitur kalendernya. Jadi kayak kita pas kalau mau bayar pajak tuh tahu gitu loh. Oh, ini udah tanggal jatuh temponya. Jadi kayak bagus deh. Oke, mungkin review dari Tanti itu mungkin dari fitur yang salah satu yang membedakan dari aplikasi sebelumnya itu Nyusapole dengan aplikasi kita itu ada kalendernya ya. Mungkin ketika nggak ada kalender, mungkin Tanti lupa akan kapan mau bayarnya. Nah, di situ poin kita menambahkan menu kalender dalam aplikasi kami. Nah, untuk selanjutnya untuk teman kita yaitu Fatoni, dipersilakan untuk menjawab dan memberikan review tentang aplikasi yang sudah kami rancang. Baik, untuk saya sendiri ya mungkin dari tampilan memang lebih menarik ya, karena memang saya sendiri yang mendesainnya. Untuk yang paling bagus itu menurut saya di fitur iSTNK itu sangat memudahkan bagi pengguna motor sih. Kita nggak perlu datang ke Samsat untuk dapetin STNK secara fisik gitu. Jadi kita sudah mendapatkan kartu STNK itu secara digital seperti itu. Oke, tampilannya bagus ya, karena kamu yang membuat sendiri ya. Oke, boleh. Nah, untuk mungkin dari aku ya, untuk testimoni untuk aplikasi kami, ya tentunya mungkin dari pengertian yang aplikasi kami buat, tujuannya itu kan untuk mempermudah pembayaran pajak melalui online. Jadi kita tidak perlu langsung ke Samsat. Kita jadi fleksibel gitu, menghemat waktu dan cepat. Dan tentunya yang satunya yaitu kemudahan akses. Maksud kemudahan akses ini kita bisa mendapatkan aplikasi ini melalui Play Store atau App Store. Jadi kita bisa unduh di aplikasi App Store dan Play Store, lalu kita bisa menggunakan aplikasi tersebut seperti sebagaimana yang aplikasi yang kita gunakan. Nah, mungkin itu aja, cukup sekian dari presentasi kami, dari demo aplikasi kami yang sudah kami rancang selama 1 semester ini, dan juga hasil mungkin testimoni dan review-review dari teman-teman kami yang juga terlibat dalam membuat aplikasi. Nah, mungkin itu saja hasil presentasi kami. Cukup sekian dan terima kasih.